Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munazarah atau ilmu debat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai at-taqsim atau pembagian. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qaul atau perkataan yang bisa dijadikan bahan perdebatan itu ada tiga, yaitu pertama adalah taksim atau pembagian, yang kedua adalah ta'rif atau definisi, dan yang ketiga adalah kalam khobar. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai taksim. Namun sebelum membahas secara rinci apa itu taksim dan pembagian-pembagiannya, perlu diketahui bahwasanya di dalam taksim itu ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu yang disebut dengan asasut taksim, dasar pembagian. Yang kedua, disebut dengan maksim, sesuatu yang dibagi. Yang ketiga, disebut dengan kismun atau bagian. Yang keempat adalah kosim, yaitu hubungan antar bagian. Agar lebih jelas ini mungkin saya kasih contoh. Misalnya kita akan membagi hadis berdasarkan sumbernya. Hadis berdasarkan sumbernya itu dibagi tiga, yaitu hadis marfu, kedua hadis mauquf, yang ketiga adalah hadis maqtu. Nah, hadis disebut dengan maksim, yaitu sesuatu yang dibagi. Sementara dasar pembagiannya yaitu berdasarkan sumbernya, yaitu disebut dengan asasut taksim, dasar pembagian. Nah, marfu, mauquf, dan maktu itu disebut dengan kismun, bagian dari hadis. Bagian dari hadis, marfu bagian dari hadis, mauquf bagian dari hadis, kismun dari hadis, dan maktu juga kismun atau bagian dari hadis. Nah, kemudian hubungan antara marfu, mauquf, dan maktu itu disebut dengan qasim. Marfu qasimun limauquf wa qasimun limaktu. Begitu juga dengan mauquf. Mauquf itu disebut qasimun limarfu, juga disebut dengan qasimun limaktu. Begitu juga dengan maktu, disebut qasimun limarfu wa qasimun limauquf. Itu 4 unsur yang perlu diperhatikan sebelum memasuki secara rinci mengenai apa itu taksim. Al-babul awal, bab pertama fi taksimi di dalam pembagian, mengenai pembagian. Wa fihi, dan di dalam al-babul awal, salah satu fusulin, adapun 3 pasal. Al-faslul awwalu, adapun pasal pertama, fi bayani maknahu, ialah di dalam menjelaskan makna taksim. Wa haqiqatihi, dan hakikat taksim. Wa anwa'ihi, dan macam-macam taksim. Wa syurutihi, dan syarat-syarat taksim. Makna taksim
pengertian taksim. Apa yang disebut dengan taksim atau pembagian itu? At-taksimu adapun taksim, pembagian fil lughati di dalam bahasa, maknahu ialah adapun makna taksim, tajzi'atu syai'i ialah membagi sesuatu, wa ja'luhu dan menjadikan syai' ajza'an bagian-bagian. Jadi yang dinamakan taksim secara bahasa adalah membagi sesuatu dan menjadikan sesuatu tersebut menjadi bagian-bagian. Itu yang disebut dengan taksim secara bahasa. Contohnya, qasamtu tuffahata idza jazza'taha. Qasamtu membagi aku at-tuffahata terhadap apel, idza jazza'taha jika membagi-bagi siapa kamu terhadap tufahah. Misalnya ada satu apel, dibagi menjadi 2, 3, atau 4. Dibelah menjadi 2, atau 3, atau 4. Itu disebut dengan taksim secara bahasa. Waqat taqulu dan terkadang berkata kamu, qasamtu tufahata arba'at aksamin. Membagi aku at-tufahata terhadap apel arba'at aksamin dengan 4 bagian pada 4 bagian. Idza kana apabila ada min ghartikah ialah dari tujuanmu, bayanu adadil ajza'i apa menjelaskan bilangan bagian-bagian, allati sayyartat tufahata yang menjadikan kamu at-tufahata pada apel mungqasimatan terbagi ilaiha terhadap ajza atau allati. Kalau ingin menjelaskan bilangan dari bagian tersebut, maka tinggal sebutkan. Misalnya, apel, kita ingin menjelaskan apel itu dibagi menjadi 4 bagian. Kita tinggal bilang, qasam tufahata arba'at aqsam. Aku membagi apel menjadi 4 bagian. Wahuah dan adapun taksim, apa yang disebut dengan taksim secara istilah? Wa huwa dan adapun taksim istilahil ulama'i di dalam istilah para ulama ala nau'aini ialah atas 2 macam. Walikulli wahidin dan ialah bagi masing-masing min hadaini nau'aini dari 2 macam ini hakikatun adapun hakikat tukhalifu yang berbeda apa hakikat hakikatan nau'il akhari terhadap hakikat macam yang lain. Lidzalika karena mukhalafah tersebut ada perbedaan hakikat tersebut wajib an na'rifa apa mengetahui kita an-nau'aini terhadap 2 macam awalan pertama summa na'rifah kemudian mengetahui kita ba'da dzalika setelah ma'rifatun nau'aini hakikata nau'in ala hiddatin terhadap hakikat masing-masing macam ala hiddatin secara tersendiri. Di sini musonif tidak mendefinisikan taksim itu secara istilah, melainkan musonif membagi taksim tersebut, yaitu musonif membagi bahwasanya taksim itu ada 2 macam. Dan masing-masing dari 2 macam ini hakikatnya berbeda satu sama lain. Karena itu musonif tidak mendefinisikan taksim. Kenapa? Karena ketika taksim itu dibagi, maka hakikat masing-masing pembagian dari taksim itu satu sama lain berbeda hakikatnya. Karena itu yang pertama perlu diketahui bukan definisinya dari taksim itu apa, melainkan kita pertama harus mengetahui 2 macam taksim atau pembagian 2 macam taksim tersebut. Kemudian kita definisikan masing-masing dari 2 macam taksim tersebut. Wahuma dan adapun keduanya nau'aini ialah taksimul kulli membagi keseluruhan ila ajza'ihi pada bagian-bagian kul wa taksimul kulli dan membagi universal ila juz'iyatihi pada partikular-partikularnya kulli. Jadi taksim itu
dibagi menjadi dua, yaitu taksimul kul ila ajzaihi, membagi keseluruhan pada bagian-bagiannya. Dan yang kedua adalah membagi universal ke dalam partikular-partikularnya. Nah, masing-masing dari pembagian keseluruhan terhadap bagian-bagian dan pembagian universal ke dalam partikular-partikular itu memiliki hakikat yang berbeda satu sama lain. Karena itu, musonif di sini setelah membagi taksim itu, maka kemudian akan menjelaskan masing-masing definisi dari macam-macam taksim tersebut. Pertama, yaitu taksimul kulli ila ajzaihi, pembagian keseluruhan terhadap bagian-bagiannya. Sebelum menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan taksimul kulli ila ajzaihi, yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu apa itu kul, apa itu juz'un atau ajza. Kalau pernah belajar ilmu mantik, maka kalau sudah mempelajari ilmu mantik, maka akan mengetahui apa itu kul dan apa itu juz. Sekarang saya akan menjelaskan sepintas saja mengenai apa itu kul dan apa itu juz. Yang dimaksud dengan kul, keseluruhan itu adalah hukmuna alal majmu'i. Di dalam kitab Sulamul Munawwarah itu disebutkan al-kullu hukmuna alal majmu'i. Yang dimaksud dengan keseluruhan adalah penghukuman kita atas keseluruhan bagian-bagian. Itu yang disebut dengan kul. Sementara yang disebut dengan juz'un adalah ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun, yaitu bagian-bagian yang menyusun kul. Contohnya misalnya rumah. Rumah itu disebut dengan kulun, keseluruhan. Kenapa? Karena rumah itu adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang membentuknya, yaitu bagian-bagiannya itu meliputi pondasi, lantai, dinding, dan atap. Sehingga menjadi kata rumah. Rumah itu disebut dengan kulun, keseluruhan, sementara lantai, pondasi, dinding, dan atapnya itu disebut dengan juz'un, yaitu bagian-bagian yang menyusun rumah. Nah, taksimul kulli ila ajzaihi yaitu membagi keseluruhan pada bagian-bagiannya itu. Contohnya itu membagi rumah ke dalam bagian-bagiannya. Rumah itu apa misalnya? Rumah itu adalah pondasi, lantai, dinding, dan atap. Nah, itu disebut dengan taksimul kul ila ajzaihi. Agar lebih jelas, ini kita baca langsung. Taksimul kulli ila ajzaihi, pembagian keseluruhan terhadap bagian-bagian kul. Fa'amma taksimul kulli, maka adapun pembagian keseluruhan ila ajzaihi pada bagian-bagian kul, fahuwa maka adapun taksimul kulli ila ajzaihi tahsilu haqiqati syai'i adalah menghasilkan hakikat sesuatu bidzikri ajzaihi dengan menyebutkan bagian-bagian syai' allati yatarakkabu minha yang tersusun apa syai' minha dari ajza. Jadi yang dinamakan taksimul kulli ila ajzaihi ini adalah menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan bagian-bagiannya, bagian-bagian penyusunnya. Misalnya, wadzalika dan adapun taksimul kul ila ajzaihi kaqaulika ialah seperti perkataanmu, alhasiru adapun tikar,
Khaitun adalah benang, wasamarun dan samar. Samar ini adalah rumput yang dibuat tikar. Apa yang disebut dengan tikar? Yaitu adalah khaitun wasamar. Hasil ini disebut dengan kul. Sementara khaitun samar itu disebut dengan juz'un. Disebut dengan bagian-bagian yang membentuk hasil. Nah, menyebutkan hasil dengan menyebutkan bagian-bagiannya itu disebut dengan taksimul kul ila ajza'ihi. Wa qaulika dan contoh dan perkataanmu, al kursiyu adapun kursi, khosyabun adalah kayu, wa mismarun dan paku. Kursi ini disebut dengan kul. Sementara bagian-bagian pembentuknya itu disebut dengan juz'un, yaitu bagian-bagian pembentuk dari kursi ini adalah khosyabun, kayu, wa mismarun dan paku. Jadi yang disebut dengan taksimul kul ila ajza'ihi adalah menyebutkan kursi dengan membagi pada bagiannya, dengan menyebutkan bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari kursi itu adalah khosyabun dan paku. Wa qaulikah dan perkataanmu, asyajaratu adapun pohon, jiz'un adalah batang, wa awsanun dan dahan. Syajarah disebut dengan kul. Sementara jiz'un wa awsanun disebut dengan juz'un. Bagian-bagian yang membentuk syajarah. Syajarah itu ketika dibagi kepada bagian-bagiannya, yaitu dengan cara menyebutkan bagian-bagiannya. Asyajarah, adapun pohon itu adalah dahan, terdiri dari dahan, terdiri dari batang, wa awsanun dan dahan. Itu yang disebut dengan taksimul kulli ila ajza'ihi, yaitu keseluruhan, menyebutkan kul, keseluruhan, dengan cara menyebutkan bagian-bagian pembentuk dari kulun tersebut, dari keseluruhan itu. Wa nahwi dzalika dan contoh-contoh selain di atas ini ya. Itu yang disebut dengan taksimul kulli ila ajza'ihi. Sekarang pembagian taksim yang kedua, yaitu taksimul kulli ila juz'iyatihi. Pembagian universal pada partikular-partikularnya. Sebelum membahas mengenai taksimul kulli ila juz'iyatihi, saya sepintas akan menjelaskan apa yang disebut dengan kulli dan apa yang disebut dengan juz'i. Kalau sudah mempelajari ilmu mantik, ini pasti akan mengetahui apa yang disebut dengan kulli dan apa yang disebut dengan juz'i. Yang disebut dengan kulli itu adalah ma yasduqu ala katsirin, yaitu makna yang mencakup pada banyak individu. Misalnya kata rumah. Kata rumah, makna dari kata rumah itu apa? Yaitu misalnya bangunan tempat tinggal, sebagai tempat tinggal. Itu makna dari kata rumah. Nah, makna ini mencakup kepada banyak individu, yaitu rumahnya si A, rumahnya si B, rumahnya si C, dan sebagainya. Setiap bangunan yang dijadikan tempat tinggal itu masuk atau dicakup oleh kata rumah. Sementara yang disebut dengan juz'i adalah makna yang mencakup hanya satu individu saja. Misalnya Jakarta. Jakarta ini mencakup hanya satu individu, yaitu ibu kota Indonesia yang bernama Jakarta. Nah, itu disebut dengan juz'i. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan taksimul kulli ila juz'iyati ini? Yaitu adalah wa amma taksimul kulli, dan adapun pembagian kulli universal ila juz'iyatihi pada partikular-partikularnya kulli,
fahuwa maka adapun taksim, dhammu quyudin ialah menghimpun ikatan-ikatan, mutabayinatin yang berbeda, au mutakhalifatin atau berbeda. Ini nanti ada perbedaan apa yang dimaksud dengan mutabayinah dan apa yang disebut dengan mutakhalifah. Mutabayinah ini adalah berbeda baik di dalam pikiran maupun di alam nyata. Sementara mutakhalifah ini adalah berbeda di dalam pikiran saja. Sementara di alam nyata tidak berbeda. Itu yang disebut dengan mutabayinah dan mutakhalifah. Ilal maksimi, menghimpun ikatan-ikatan yang berbeda, ilal maksim, pada sesuatu yang dibagi. Litahsili aksamin mutabayinatin, untuk menghasilkan pembagian atau untuk menghasilkan bagian-bagian mutabayinatin yang berbeda, au mutakhalifatin atau berbeda, bi'adadi tilkal quyudi, dengan bilangan ikatan-ikatan tersebut. Jadi yang dinamakan dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi adalah menghimpun ikatan-ikatan yang berbeda pada sesuatu yang dibagi untuk menghasilkan bagian-bagian seiring dengan ikatan-ikatan tersebut. Nih, biar lebih jelas, ini langsung ke contoh. Wadzalika, dan adapun taksimul kulli ila juz'iyatihi, kaqaulikah, ialah seperti perkataanmu, al kalimatuh, adapun kalimat, illam tadullah, ialah apabila al kalimatu, adapun kalimat, illam tadullah, apabila tidak menunjukkan apa kalimat, ala maknan, atas makna, fi nafsiha, di dalam dirinya kalimat, fahiyya, maka adapun kalimat, al harfu, adalah huruf. Ini kalimat ini adalah kulli. Ketika hendak membagi kalimat ini ke dalam juz'inya, maka yang pertama kita harus lakukan adalah dhammu quyud, yaitu menghimpun atau melekatkan ikatan pada kalimat. Apa kalimat yang dilekatkan di sini? Yaitu illam tadullah ala maknan fi nafsiha. Sehingga dengan adanya ikatan ini, maka dari kalimat itu muncul bagiannya, ismunnya. Muncul bagian ismunnya. Fahiyya, maka adapun kalimat, al harfu, adalah huruf. Ini adalah bagian pertama dari kalimat berdasarkan qaid atau ikatan illam tadullah ala maknan fi nafsiha. Kemudian ikatan yang kedua, wa indallat, dan apabila menunjukkan apa kalimat, ala maknan, atas makna, fi nafsiha, di dalam dirinya kalimat, fa in kana, maka apabila ada, az-zaman, apa waktu, juz'an, adalah bagian, min maknaha, dari makna kalimat, fahiyya, maka adapun kalimat, al-fi'lu, adalah fi'il. Kemudian kalimat itu pertama, bagian pertama kismunnya, yang pertama adalah huruf. Berdasarkan qaid illam tadullah ala maknan fi nafsiha. Kemudian kismun yang kedua atau bagian yang kedua dari kalimat ini adalah fi'il. Nah, bagian fi'il ini diperoleh atau dihasilkan berdasarkan qaid wa indallat ala maknan fi nafsiha fa in kana zamanu juz'an min maknaha. Kemudian ikatan yang ketiga, wa illam yakuniz zamanu, dan apabila tidak ada az-zamanu, apa waktu, juz'an, adalah bagian, min maknaha, dari maknanya kalimat, fahiyya, maka adapun kalimat, al-ismu, adalah isim. Bagian kalimat yang ketiga kismunnya, yaitu adalah isim. Nah, isim ini dihasilkan dari apa? Dari qaid wa illam yakuniz zamanu juz'an min maknaha. Atau kalau ingin lengkap, wa in dalat ala maknan fi nafsiha wa lam yakuniz zamanu juz'an min maknaha. Nah,
pembagian isim, kismun isim ini didapat dari qaid itu. Itu yang dinamakan dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi, yaitu menghimpun ikatan-ikatan yang berbeda sehingga dengan ikatan-ikatan tersebut dihasilkan pembagiannya berdasarkan bilangan jumlah dari ikatan tersebut. Wa mislu qaulika, dan seperti perkataanmu. At-tamyizu, adapun tamyiz, adapun tamyiz, in bayyana, apabila menjelaskan apa tamyiz, ibhama ismi mufradin, terhadap kesamaran isim mufrad, fahuwa, maka adapun tamyiz, tamyizul mufradi adalah tamyiz mufrad. Kullinya di sini adalah tamyiz. Sementara kismunnya, pembagiannya adalah al-mufrad. Nah, kismun al-mufrad ini atau bagian al-mufrad ini diperoleh berdasarkan qaid in bayyana ibhama ismi mufradin. Nah, itu yang disebut dengan dhammu quyud, yaitu menghimpun qaid-qaid atau ikatan-ikatan. Kemudian ikatan yang kedua, wa in bayyana ibhama nisbatin fahuwa tamyizun nisbah. Dan apabila menjelaskan apa tamyiz terhadap kesamaran nisbah, fahuwa, maka adapun tamyiz, tamyizun nisbati adalah tamyiz nisbah namanya. Jadi tamyiz itu dibagi menjadi dua atau ada dua. Pertama yaitu tamyiz mufrad dan yang kedua tamyiz nisbah. Nah, tamyiz mufrad ini dihasilkan berdasarkan qaid in bayyana ibhama ismi mufradin. Sementara kismun nisbah, yaitu bagian yang kedua nisbah, tamyiz nisbah, diperoleh dari qaid wa in bayyana ibhama nisbatin. Itu yang disebut dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi. Wa mislu qaulika, dan seperti perkataanmu, al hadisu, adapun hadis, in udifa, apabila disandarkan apa hadis ila nabi, pada nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka adapun hadis al marfu adalah hadis marfu. Wa in udhifa ila tabi'i, dan apabila disandarkan apa hadis ila tabi'i, pada tabi'i, fahuwa, maka adapun hadis al maqtu'u adalah hadis maqtu'. Nah, hadis itu di sini ya, sebagaimana disebutkan di sini ada dua, yaitu ada hadis marfu dan ada hadis maqtu'. Nah, hadis marfu ini diperoleh berdasarkan qaid in udhifa ila nabi. Sementara hadis maqtu ini diperoleh berdasarkan qaid wa in udhifa ila tabi'i. Nah, pembagian ini disebut dengan pembagian kulli ila juz'iyatihi. Kullinya adalah lafaz al-hadis, sementara al-marfu dan al-maqtu ini disebut dengan juz'i, yaitu hasil pembagian dari kullinya, dari lafaz al-hadis berdasarkan perbedaan qaid-qaid yang dilekatkan pada kullinya, pada al-hadis. Kalau contoh di dalam contoh di sini. Wa nahu dzalika, dan contoh hal tersebut, contoh selainnya ya. Demikian pembahasan mengenai taksim ya, pembagian dengan dua macamnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.